Memasuki masa kenormalan baru, Infobank Group kembali menghadirkan produk-produk jasa keuangan dan perbankan berbasis digital. Semua dipersembahkan untuk mendukung transformasi digital yang sedang dilakukan industri keuangan dan perbankan nasional. Infobank Institute menghadirkan produk-produk jasa konsultasi, in-house trading, workshop, public discussion, dan produk-produk e-learning lainnya. Biro Riset Infobank menyajikan produk-produk riset, analisis, mapping industri, dan outlook report. Infobank Event mempersembahkan event-event webinar, e-awarding, dan public communication berbasis digital. Infobank Publishing melakukan berbagai kegiatan publishing untuk mendukung kebutuhan publikasi dan komunikasi perusahaan, serta kebutuhan publik secara luas melalui Infobank Magazine, infobanknews.com, The Finance, dan The Asian Post. Infobank TV menyajikan liputan dan konten analisis mendalam terkait update industri keuangan dan perbankan. Semua bisa Anda dapatkan melalui Infobank Store. We analyze, you decide. Kisruh dugaan dana fiktif donasi 2 triliun rupiah masih dari keluarga mendiang Aki Ditio. Hingga kini belum juga usai hingga menyeret nama PPATK. Saat ini sang donatur yang kabarnya merupakan anak dari Aki Ditio masih dalam proses penyelidikan pihak berwajib. Desas-desus pun bermunculan. Ada yang bilang ini bisa dipidanakan, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa ini tidak bisa dipidanakan. Namun kita tidak akan membahas mengenai donasi bodong ini karena publik juga ingin tahu terkait prosedur pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan juga peran PPATK dalam mencegah pencucian uang. Banyak masyarakat yang menanggapi kasus ini tidak bisa dipidanakan. Lalu bagaimana kira-kira akhir kisahnya? Kita akan ulas bersama narasumber saya yang sudah hadir saat ini. Ada Bapak Dian Ediana Rey, beliau merupakan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selamat sore Bapak, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Pak Rizka. Gimana? Assalamualaikum. Kabar baik. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain Pak Dian, telah hadir juga Bapak Frans Hendra Winata selaku pengamat pakar hukum pidana. Selamat sore Pak Frans, apa kabar Pak? Selamat sore. Bariska, selamat sore ya. Sehat Alhamdulillah ya, Pak? baik semuanya. Ya. Alhamdulillah, baik. Nah, mereka berdua akan melengkapi diskusi kita hari ini dengan tema mengupas prosedur pelaporan transaksi keuangan dari kasus Jaksa Pinangki sampai donasi 2 triliun. Dan inilah Infobank Talk selengkapnya bersama saya, Rizka Filana. Nah, mungkin kita ke Pak Dian dulu ya sebagai pembuka, Pak. Ya. Ini kan lagi ramai kasus donasi 2 triliun yang kemarin, Pak, dan akhirnya ikut menyeret nama PPATK. Nah, mungkin langsung saja, Pak, kita tidak membahas soal kebodongannya. Kalau di bank, kita sudah tahu kalau ada KYC. Nah, bagaimana sebenarnya prosedur atau kita menyebutnya SOP, transaksi dalam jumlah yang besar untuk kategori sumbangan, apakah benar juga harus dilaporkan? Silakan, Pak. Ya, makasih Pak Rizka. Mungkin saya harus menjelaskan ini beberapa beberapa informasi yang mendasar lah tentang bagaimana soal terkait dengan bagaimana PPATK bekerja ya dengan berbagai pihak tentunya dalam hal ini. Yang pertama, kita ini memang menerima informasi itu dari yang kita sebut yang structure dan unstructure. Ini ada dua nih ya, yang terstruktur dan yang tidak terstruktur nih informasi intelijen keuangan itu. Yang terstruktur itu datang dari lembaga keuangan dan termasuk di dalamnya bank dan lembaga non-bank juga dari berbagai pihak lainnya. Dan juga ada yang dari penyedia barang dan jasa. Jadi yang melapor kepada PPATK itu memang sangat-sangat luar biasa banyak, sangat besar gitu ya. Ini sebetulnya bisa dikatakan begitu. Jadi seluruh sistem keuangan wajib lapor ditambah juga penyedia barang dan jasa. Karena memang intinya PPATK itu sangat concern dengan masalah pencucian uang. Nah ini kan. Pencucian uang itu memang memerlukan bantuan dari teman-teman pelapor ini karena mereka itu gatekeeper kan yang ada di depan gitu. Yang kedua, informasi itu datangnya bisa secara unstructured tadi yang saya bilang tuh, jadi tidak terstruktur sebetulnya. Jadi ini yang kita terima dari pengaduan masyarakat. Ini banyak juga yang masuk PPATK itu adalah pengaduan masyarakat.
Yang kedua juga kita ini juga membaca media massa mengenai isu-isu tertentu yang dianggap menjadi concern masyarakat dan bersamaan dengan itu memang menjadi concern PPATK. Nah, ini yang sebetulnya bisa dikatakan unlimited ya informasi yang masuk ke PPATK itu. Dan itu yang mungkin secara dasarnya adalah begitu, Mariska, untuk menguraikan bahwa memang kita bekerjanya seperti itu. Nah, berdasarkan informasi yang masuk, itu kemudian PPATK akan melakukan analisis dan juga melakukan pemeriksaan ya. Ini untuk memastikan apakah sesuatu yang dianggap mencurigakan oleh berdasarkan laporan tadi yang structure maupun unstructure itu, kemudian kita lakukan analisis karena kalau kita lihat laporan dari bank kan banyak sekali, misalnya tiap hari itu kita menerima laporan yang transaksi keuangan mencurigakan itu bisa mencapai angka 300 satu hari. Dari berbagai jenis kejahatan ya. Dari itu tentu kalau diakumulasikan jumlahnya sangat luar biasa besar setiap tahunnya. Ini belum tentu tapi jadi kasus sebetulnya. Jadi kebanyakan bahkan mayoritas itu bisa juga hanya merupakan betul-betul transaksi keuangan mencurigakan. Kalau setelah kita lakukan analisis dan pemeriksaan kemudian ini dinyatakan clear, contohnya begitu. Ini mungkin untuk menguraikannya seperti itu dan khusus mungkin dengan kasus yang akan dibicarakan ini nih Bariska ya. Ini jelas informasi ini datang secara unstructured buat kita karena sebetulnya kalau datang dari bank ya belum, karena bank itu belum menerima masuk uang sama sekali, apalagi 2 triliun gitu kan. Belum ada transaksi di bank sehingga bank juga menganggap bahwa ini bukan sesuatu hal yang perlu dilaporkan kepada PPATK. Tapi kalau begitu masuk itu pasti masuk kepada kita. Nah, sehingga kita memang melakukan langkah-langkah lebih proaktif dalam hal ini karena masyarakat banyak mempertanyakan apakah ini benar atau tidak benar gitu. Dan kebetulan PPATK ketika kita melihat yang kita sebut sebagai profiling yang bersangkutan, itu yang pertama nih profilnya itu kok kelihatannya tidak match ya gitu antara jumlah uang yang mau disumbangkan dengan profil keuangan yang bersangkutan gitu karena datanya kan ada di kita bisa kelihatan. Yang berikutnya adalah penerimanya kebetulan adalah pejabat publik. Pejabat publik itu dalam hal ini Kapolda Sumatera Selatan dan ini jelas menimbulkan perhatian yang sangat besar kalau pejabat publik yang ikut serta melakukan menerima uang sebesar 2 triliun ini. Karena PPATK itu sangat concern dengan apa yang disebut sebagai PEPS, Pak. PEPS itu Politically Exposed Person. Jadi kita tuh punya database PEPS itu cukup besar ya, ada hampir 1,5 juta daftar PEPS nih. Ini pejabat pusat sampai daerah gitu kan, aparat dan lain sebagainya itu masuk ke dalam daftar database kita maksudnya. Nah, oleh karena itu dua isu ini cukup merupakan trigger kepada PPATK untuk langsung melakukan langkah-langkah analisis dan pemeriksaan mengenai isu terkait dengan rencana penyaluran sumbangan 2 triliun itu. Itu mungkin sebagai pengantar, Wiska. Oke. Nah, dari kasus sumbangan 2 triliun ini, Pak, ini kan jumlah yang sangat besar ya, apalagi di tengah pandemi kayak gini kita sempat dihebohkan ya dengan sumbangan 2 triliun ini. Nah, jika dari 2 triliun ini ada sebagian kecil yang mengandung unsur tindak pidana, apakah tetap tidak bisa, Pak, disumbangkan sebagian? Ya, jadi pertanyaannya bagus, Pak. Ini memang susah dijawab. Ya, mungkin Pak Frans juga bisa bingung ya Pak Frans. Jadi begini Pak, jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya kalau kita mengatakan sebagian halal, sebagian haram, berarti kita harus melakukan pemeriksaan gitu, betul-betul seperti apa gitu. Yang pertama itu. Yang kedua nih, yang namanya mencampur adukan antara barang yang sah dan tidak sah, yang legal dan ilegal ini, itu justru merupakan salah satu modus ya. Kalau dalam tindak pidana pencucian uang, itu ada disebut sebagai mingling gitu. Mencampur adukan ya antara mungkin dalam bahasa agama dalam barang haram dengan barang halal itu dicampur gitu. Nah, itu justru merupakan modus yang harus diteliti lebih lanjut oleh kita bahkan itu kan kalau terjadi seperti itu sudah pelanggaran sudah terindikasi ada sesuatu yang salah. Misalnya ginilah enggak usah yang terkait dengan ini ya, terkait dengan sumbangan. Misalnya kalau ada seorang korporasi melakukan misalnya katakan importasi handphone misalnya kan, terus dalam waktu bersamaan dia melakukan penyelundupan juga. Nah itu misalnya contohnya kayak begitu. Nah, itu tuh kita akan turun tangan dan akan melakukan analisis dan pemeriksaan sehingga itu jelas-jelas itu komposisi uangnya seperti apa dan apa yang dilakukan dan tentu saja ini harus ditindak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu, Mbak Rizka. Oke, ini agak rumit ya sebetulnya Pak. Ya.
Tadi Ya. untuk terkait hal halal dan haram. Nah, artinya kasus Hmm, kemarin itu kan termasuk yang unstructured ya, Pak. Nah, betul. itu berarti dari laporan masyarakat atau bagaimana? Atau Hmm. kalau dari hubungan antar lembaga negara itu semua harus ada koordinasi nggak sih, Pak, sebetulnya? Jadi karena begini, harusnya memang ada koordinasi, tapi kan ini sudah terjadi. Kita tahunya itu setelah karena diumumkan oleh di media kan. Nah, ini informasi yang kita terima ya dari media itu, karena ini tanggal 27-an kalau nggak salah gitu ya. Eh, apa namanya 27 ini kalau nggak salah Juli kan, kalau nggak Iya. salah itu mulai informasinya seperti itu. Nah itulah ketika itulah kita mulai turun tangan karena ini kan fantastis ya, jumlah 2 triliun kan sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau konglomerat nomor satu di Indonesia nyumbang 2 triliun pun ini akan jadi cerita yang sangat luar biasa besar ya, apalagi kalau profilnya tidak cocok gitu. Ini apa namanya seperti saya bilang tadi, profil keuangannya seperti apa kok sumbangannya bisa 2 triliun. Nah itu otomatis akan menjadi perhatian PPATK. Dari mana uang 2 triliun itu kalau ada gitu. Itu saja sebetulnya startnya PPATK masuk itu begitu Pak Rizka. Oke, berarti kan kasus kemarin ini sebetulnya jatuhnya sudah terlanjur ya Pak, tiba-tiba Hmm, sudah diumumkan di betul, media ada donasi betul, sebesar 2 triliun rupiah. Nah, betul. mungkin kita ingin tahu Hmm. lebih jelas gitu ya, sebetulnya jika ada orang yang ingin berdonasi, koordinasinya ini seperti apa dengan lembaga negara, Pak? Ya sebenarnya kalau donasinya sifatnya sifatnya ya ya kan kita juga memang terjadi dalam masyarakat sehari-hari kan banyak orang donasi yang jumlahnya juga tidak signifikan kan berjalan sebagaimana seharusnya. Dia ada yang nyumbang ke lembaga swasta, ada yang juga mungkin ke bagian ke pemerintah dan lain sebagainya. Dan ini saya kira memang kalau kita lihat prosedurnya, memang kan ini kalau hibah misalnya kepada pemerintah jelas ada prosedurnya gitu kan. Kemudian juga kalau saya kira ya kalau sesuai tupoksinya mungkin seperti Satgas apa namanya penanganan COVID juga bisa menerima bantuan seperti itu. Kemudian juga yang namanya apa namanya BNPB misalnya bisa dan Departemen Sosial juga bisa. Nah, sehingga itu mungkin orang akan membacanya lebih cepat, lebih gampang ya. Itu adalah lembaga-lembaga yang bisa dikategorikan tupoksinya memang untuk melaksanakan hal seperti itu gitu. Kira-kira begitu. Lalu nantinya jika donatur ini ada terindikasi ada tindak pidana pencucian uang, kemudian bisa dipidana nantinya ya Pak. Ya. Ini apakah Hmm. tidak membuat masyarakat untuk takut berdonasi Pak? Menurut Bapak Eh, gimana? Tidak sebetulnya kan kalau bisa dikatakan kan ini kejadian seperti ini kan extraordinary ya, sesuatu yang luar biasa. Kita tidak pernah mendengar kejadian-kejadian seperti ini sebelumnya. Ini kan jumlahnya ini memang gigantik ya. Wajarlah kalau masyarakat memberikan perhatian besar juga. Tetapi kan sebetulnya kalau kita lihat apa namanya mungkin nanti Pak Frans bisa menguraikan, kita tuh sebetulnya punya undang-undang ya tahun 61 kalau nggak salah Pak Frans. Itu terkait Iya, dengan penghimpunan dana barang dan uang dan barang gitu kan. Itu masih sudah terlalu lama dan saya selalu beberapa kali saya menyampaikan ini bahwa sebetulnya ini ada trigger yang bagus sebetulnya ketika kita ada kasus seperti ini kita kemudian mereview ulang supaya masyarakat yang sangat apa namanya sangat generous loh masyarakat Indonesia itu yang saya bilang itu ini kan masyarakat Indonesia itu selalu ada di 10 besar loh untuk apa namanya yang namanya indeks giving index itu international giving index itu kita selalu ada di 10 besar sehingga kita bisa potensi ini juga bisa harus digali ada peraturan perundang-undangan yang lebih baik nih sehingga orang itu malah semangat gitu karena sekarang itu kan ada beberapa isu ya kalau kita nyumbang itu salah-salah juga kita bisa salah maksudnya gitu kan jadi Iya. misalnya nyumbang niatnya membantu katakanlah ke lembaga agama tertentu misalnya kan kegiatan-kegiatan keagamaan tertentu tahunya nanti masuk ke misalnya dana teroris misalnya itu jadi masalah juga kan sehingga sekarang itu orang kalau nyumbang itu ada prinsip yang bagus tuh jadi kalau mau menyumbang harus tahu nyumbang ke siapa gitu kan menerima sumbangan kita harus tahu dari mana sumbangan itu datangnya gitu itu yang dua prinsip ini saya kira sangat bagus ya untuk memastikan bahwa kita bisa apa namanya menyalurkan dana ini secara optimal gitu bisa membantu kesejahteraan masyarakat kita secara optimal itu Pak Rizka. Baik, terima kasih. Nah, artinya masyarakat Indonesia ini sangat tinggi kepeduliannya ya Pak. Bahkan beberapa mungkin bisa kita lihat di media-media tersebar bahwa Indonesia ini sebetulnya masuk negara paling dermawan ya Betul di dunia. betul Jadi Pak Rizka. memang semangat berdonasinya ini tinggi. Tapi harus diselidiki juga tadi seperti yang Pak Dian bilang bahwa kalau ingin berdonasi
apalagi dalam jumlah fantastis. Ini harus diselidiki dulu uangnya dari mana, apalagi menyumbangkannya ke lembaga negara tentunya. Ya, Nah, betul. kita mungkin ke Pak Frans ya, Pak. Kalau dari Silakan kacamata hukum Bariska. pidana ini, Pak, apakah kasus ini mengandung unsur pidana? Dan kalau memang ada unsur pidana, apa unsurnya? Dan juga berapa lama sanksi penjara yang bisa dikenakan kepada tersangka? Karena ada juga yang menganggap ini dipaksakan karena tidak mengandung unsur pidana nih, Pak. Silakan, Pak. Baik, begini ya. Pertama-tama kita sudah dengarkan uraian dari Pak Dian tentang yang sah, terstruktur dan tidak terstruktur ya. Saya kira sih saya udah tidak mau menyinggung itu lagi. Cuman yang paling penting dalam hukum pidana itu, suatu tindak pidana itu harus diatur terlebih dahulu oleh undang-undangnya sebetulnya. Kalau kita melihat kepada donasi yang triliunan ini, 2 triliun itu, maka kita harus lihat dulu apakah di sini ada yang diatur oleh KUH pidana tentang apakah boleh seseorang itu melakukan kebohongan publik, yaitu sumbangan 2 triliun itu tidak kecil ya, sangat besar sekali. Oleh karena itu harus kita lihat dulu apakah kebohongan itu betul-betul dilakukan secara nyata atau bukan, dan ada suatu unsur kesalahannya apa tidak, atau ada yang disebutkan mens rea itu. Tanpa itu maka sulit untuk dihukum gitu loh ya. Jadi kita harus lihat dulu apakah di sini ada kebohongan publik. Kalau ada, siapa yang melakukan itu, dan kemudian apa motifnya, dan kemudian juga hukumannya itu kurang lebih 10 tahun lah. Dan kemudian di pasal 15 KUHP juga ada yang 3 tahun gitu loh. Nah, tergantung polisi menemukan apa motifnya apa saja sehingga bisa dihukum itu. Jadi terlepas daripada dihukum atau tidak, kita harus lihat dulu undang-undangnya ada undang-undangnya tentang kebohongan publik, tentang pasal 14 itu. Dan kemudian ada juga niat jahatnya itu. Kalau itu semua ada, ya kita bisa proses pidana gitu loh. Kurang lebih begitu, Mbak Rizka itu. Kalau menganalisa kasus yang 2 triliun ini nih, Pak, menurut Bapak bagaimana? Nah, terus nanti ujung kasusnya ini nih, Pak, kira-kira kemana ini, Pak, ujungnya? Menurut saya begini ya, dalam kita ini dalam mengalami musibah pandemi ini, apakah betul ada seseorang yang berani begitu nekat untuk berbuat apa yang disebutkan tidak pidana kebohongan publik gitu loh. Dan hukumannya cukup lumayan, 10 tahun, paling minimal 3 tahun gitu loh ya. Apakah ada orang senekat ini? Saya juga tidak tahu motifnya apa. Nah, ini polisi yang harus sebagai penegak hukum harus mencari ini motifnya apa semuanya gitu loh. Sedangkan nama Adi Kitio saja saya masih ragukan apakah betul ada nama itu yang ternyata oleh Kapolda di Sumatera Selatan mengunjungi makamnya, ternyata namanya lain begitu. Sama sekali tidak ada nama Adi Kitio gitu loh. Jadi banyak sekali kebohongan-kebohongan yang perlu kita ungkap semuanya. Jadi polisi harus bekerja keras. Apa semuanya yang menyebabkan ini? Belum lagi dari segi apakah ada tindak pidana penipuan, dan kemudian apakah suatu sumbangan itu bisa begitu saja tidak dihibah wasiatkan gitu loh. Kebiasaan orang-orang dari kelompok sana, Adi Kitio itu biasanya mereka bikin suatu wasiat tuh. Jadi jarang suatu harta itu diberikan begitu saja, kecuali kalau sudah ada pesanan wasiat tertulis maupun tidak tertulis secara umum gitu loh. Jadi harus dicermati dulu apakah ada unsur-unsur itu tadi semuanya. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa kasus ini akan janggal ya Pak sebetulnya. Nah, kalau Herianti ini seperti yang kita tahu ya, namanya sudah beredar dan juga fotonya juga kita sudah melihat, anak bungsu dari Aki Ditio ya, informasinya dinyatakan ini mengalami atau mempunyai gangguan kejiwaan. Artinya apakah masalah ini akan selesai begitu saja Pak? Menurut pengalaman Pak Frans, apakah kasus seperti ini kerap terjadi sebelumnya? Sebelumnya banyak terjadi ya, misalnya sumbangan-sumbangan. Yang saya mau soroti adalah sumbangan itu harus
kalau misalnya disumbangkan kepada Kapolda melalui Kapolda di Sumatera Selatan, tentu harus diterima oleh APBN di sana gitu loh. Nah, saya punya pengalaman juga tentang Bulog Gate dulu ya. Itu semuanya juga uang itu harus disumbangkan itu, kalau uang sumbangan itu harus diterima oleh negara gitu. Tidak boleh diterima oleh seorang pejabat gitu saja gitu loh. Saya kira Pak Dian bisa menjelaskan itu semua gitu loh ya. Dan ini kita harus tahu juga apakah betul keluarganya itu tahu tentang ada wasiat atau tidak, apakah uang itu mau disumbangkan apa tidak, kan kita tidak tahu sampai sekarang. Polisi yang lebih tahu itu. Jadi harus diumumkan kepada publik bagaimana ini status dari perkara ini begitu loh. Sampai sekarang kan kita tidak tahu apakah nama itu betul apa tidak. Apakah betul ada pesan dari Pak almarhum untuk menyumbangkan untuk pandemi. Apa itu kan kalau itu kebohongan, itu harus diteliti. Saya kira tidak bisa begitu saja hilang saja begitu loh. Dan ini yang ditipu itu atau yang dibohongi itu adalah seorang Kapolda, jadi bukan sembarangan orang begitu loh. Jadi begitu saja gitu loh. Jadi saya kira ini perlu diketahui apa motif di belakang ini semuanya. Oke, mungkin Silakan, ini Bang. ke Pak Dian sedikit. Kalau dari database-nya Pak Dian, Pak, apakah ada nih Pak datanya Aki Ditio ini? Dan apakah PPATK juga pernah menemukan kasus serupa seperti ini? Ya, yang kalau data mengenai keluarganya ada, kita punya semua itu ya, informasi dan mengenai masalah posisi keuangannya pun seluruhnya kita tahu ya. Cuma seluruh hasil analisis dan pemeriksaannya sudah kita serahkan juga kepada Kapolri dan Kapolda ya, Kapolda Sumatera Selatan untuk kemudian melakukan dianalisis, mungkin juga dilakukan langkah-langkah apa ya, itu kalau itu sih clear ya Pak. Tetapi yang saya simpulkan, yang kita simpulkan memang semenjak kasus ini merebak, memang ini jumlah uangnya ini sebenarnya uang itu masih terlalu jauh ya dari 2 triliun itu kan. Pertama itu. Terus yang kedua tadi yang Beriska yang terkait dengan sorry apa tadi ya Beriska ya, sorry saya agak miss. Iya, apakah sebelumnya di PPATK Oh sudah iya. Jadi memang sudah ada kasus begini, serupa? ini sebetulnya udah lama ya kasus-kasus seperti ini sebetulnya terjadi. Seperti yang juga ditulis ya oleh Pak Hamid Awaludin misalnya kan, Pak Hamid Awaludin itu kan di kita sendiri sebetulnya mengalami banyak yang kayak gini, tapi kita kan tidak menanggapi ya. Misalnya ada orang yang tiba-tiba mengaku bisa melunasi utang siapa saja dengan bantuan lembaga internasional gitu kan, dengan lambang-lambang yang kemudian dibuat begitu kan. Terus kemudian yang minta izin kepada PPATK untuk memasukkan uang ke Indonesia dengan jumlah yang fantastis, kadang miliaran dolar, itu bukan lagi ratusan juta dolar, miliaran dolar gitu kan. Itu semua menurut saya sih ada motif-motif tertentu yang memang kita tidak perlu tanggapi, karena kalau saya sih prinsipnya begini, kalau segala sesuatu itu dalam bahasa Inggrisnya too good to be true ya, sulit dipercaya, ya nggak usah cepat-cepat menarik kesimpulan bahwa ini akan terjadi betul-betul dan ini gitu sebelum ada betul-betul fakta-fakta gitu kan. Dan uang miliaran dolar atau ratusan juta dolar seperti ini kan aduh luar biasa itu, sehingga menimbulkan banyak tanda tanya gitu daripada dari masyarakat lah secara umum, mungkin tanda tanya apa iya ada orang gitu selama ini juga belum pernah kayaknya di Indonesia dengar gitu, misalnya ada konglomerat nyumbang 2 triliun misalnya kayak gitu. Itu merupakan suatu fenomena yang saya kira memang aneh kan dari awalnya pun sebetulnya. Memang ini perlu cautious, perlu hati-hati terhadap apapun yang too good to be true tadi, karena kebanyakan itu memang kebanyakan ya itu kebohongan gitu kan. Itu saja sebetulnya. Mudah sebetulnya untuk melihat fenomena ini kalau kita bisa melihat secara tenang tentu saja. Kemudian juga melakukan sedikit saja klarifikasi dan analisis, juga mungkin kita bisa sampai kepada kesimpulan apakah ini betul bakal terjadi atau tidak bakal terjadi. Itu Bariska. Oke, jadi memang PPATK mempunyai datanya seperti apa Aki Ditio ini. Nah, kalau dari analisis PPATK sendiri, Pak, sebetulnya masuk akal nggak sih kalau ada donasi sebesar ini gitu? Terlebih lagi sebetulnya rekeningnya nggak nyampe sebesar itu, tiba-tiba dia menyumbangkannya melebihi saldo rekeningnya ibaratnya gitu. Ya itu Bariska, saya bilang tadi, ini too good to be true ya, kalau bahasa Inggrisnya, sulit dipercaya gitu. Kalau segala sesuatu sulit dipercaya itu tentu kita harus banyak research,
istilahnya itu harus banyak harus banyak mempertanyakan, banyak melakukan klarifikasi gitu kan. Ya kalau sumbangannya 2 miliar mungkin kan kita tidak ribut kan. 2 Ya. 2 miliar, oke, wajar lah mungkin orang bisa mengeluarkan uang 2 miliar. Tapi kalau 2 triliun itu 2.000 miliar. Iya. Itu kalau dibaca dengan kata-kata lain, betul nggak Pak Frans? 2.000 miliar. Betul Pak Itu Dian. kalau Ya. dimasukin truk itu kan berapa truk itu uang itu sebetulnya. Memang itu yang itu yang memang kita harus waspada. Mungkin apapun yang di luar ini contohnya gini ya Bariska ya. Misalnya di dunia perbankan pun kejadian misalnya kalau maksudnya di sistem keuangan kita pun terjadi kan banyak investasi bodong. Kalau misalnya returns yang normal katakanlah hanya 6%, tiba-tiba menjanjikan 15%, 20%, masyarakat itu mestinya jangan ikut gitu. Itu harusnya reserve kan, nggak mungkin, dari mana keuntungan seperti ini bisa terjadi gitu kan. Misalnya investasi hutan jati kayak investasi apalah macam-macam itu, peternakan ini peternakan itu gitu kan, yang bisa mengembalikan keuntungan seperti itu kan ujung-ujungnya kan bodong. Itu akhirnya juga jadi masalah ujungnya itu. Jadi memang saya kira masyarakat itu juga jangan sampai silau gitu ya dengan segala macam tawaran-tawaran yang tidak jelas gitu. Lebih baik ya kalau kita berhubungan dengan terkait dengan investasi itu berhubungan dengan lembaga-lembaga yang memang sudah kredibel, sudah jelas-jelas terdaftar, sah, diawasin oleh OJK misalnya kalau lembaga keuangan kan begitu. Tapi kalau misalnya di luar itu ya susah kan. Jadi kalau orang setiap orang dipercaya gitu terus kemudian melakukan investasi, nanti kalau ada apa-apa terus kemudian ribut gitu kan. Nah itu ya saya kira sesuatu hal yang ini terjadi bukan di dunia sumbangan, hanya di dunia investasi dan lain sebagainya pun kebohongan-kebohongan seperti itu, penipuan-penipuan seperti ini ya banyak terjadi. Oke, berarti sebenarnya kesimpulannya ini 90% kebohongan ya Pak. Kalau kemarin hebohnya itu di media, masyarakat se-Indonesia kena prank dari donasi 2 triliun itu. Karena ketika kita dengar kabarnya, pasti kan kita lihatnya sangat emes sekali gitu di tengah Ya, pandemi ada betul. yang donasi 2 triliun, tapi kemudian beberapa minggu kemudian kita mendengar lagi bahwa itu nggak ada dananya di rekeningnya. Jadi masyarakat bilang satu Indonesia kena prank ini dari donasi 2 triliun ini. Nah, Ya. mungkin kita ke Pak Frans, kalau seperti ini Pak kasusnya, sebetulnya bagaimana pencegahannya agar hal-hal ini tidak terulang dan sebetulnya apa menurut Pak Frans yang membuat pihak polisi ini bisa kecolongan, Pak? Ya justru itu karena saya juga heran juga kenapa kok polisi bisa kecolongan seperti ini. Karena uang itu kan sangat besar. Terutama ada musibah pandemi ini kan sekarang. Jadi orang cepat percaya sebetulnya. Dan cepat tergiur dengan 2 triliun itu. Padahal uangnya itu belum tentu ada. Dan dari berita yang saya terima, ternyata 10% pun tidak ada. 1% pun tidak ada. Kalau begitu, itu betul-betul bohong gitu loh. Sedangkan pasal mengenai kebohongan publik itu memang ada di pasal 14, 15 itu. Yang ancaman hukumannya 10 tahun dan paling kecil juga 3 tahun begitu. Jadi di dalam masalah ini saya kira tidak boleh diam saja kita gitu loh ya. Kalau kita mengaku sebagai negara hukum harusnya diteliti sampai tuntas begitu. Jadi jangan sampai terjadi lagi, terulang lagi gitu loh. Sebab ini sungguh memalukan di dalam tengah pandemi begini, masyarakat itu hampir semua termasuk saya sendiri barangkali, Mbak Dian juga, Mbak Rizka juga, kita tertipu semuanya. Hubungan 2 triliun uangnya saja tidak ada. Kalau menurut berita-berita yang saya baca tadi malam, itu 10% pun tidak ada. Katanya juga 1%-nya tidak ada gitu. Jadi tidak kena pohon. Dan itu jangan lupa kita pakai plakat, pakai jumlah 2 triliun dan kemudian disumbangkan kepada siapa dan di situ ada pejabat hadir gitu loh. Dan kemudian di cover oleh press atau wartawan segala. Memalukan sekali gitu menurut saya. Jadi nggak bisa dianggap enteng gitu loh ya. Mungkin dari segi PPATK itu harus dipilah antara apakah itu legal atau tidak legal ya. Karena money laundering itu biasanya itu dilakukan secara legal, tidak legal, kemudian jadi legal begitu loh. Jadi itulah yang perlu kita cermati sekarang gitu loh. Supaya kita bisa hati-hati dan tidak terjerumus lagi dalam hal-hal yang seperti ini begitu, Mbak Rizka.
Berarti bisa kita katakan bahwa ini ada kelalaian dari pihak kepolisian ya Pak, karena tidak melakukan cross check terlebih dahulu dengan berbagai pihak begitu ya. Harusnya kan kalau orang Jombang itu kan ada uangnya di, bisa diketahui gitu di banknya berapa uangnya gitu, bisa minta keterangan dari banknya dan lain-lain gitu loh kan. Ada segi-segi perbankan juga gitu loh. Jangan-jangan ini ditipu untuk supaya polisi meminta uangnya di Singapura atau di mana yang saya dengar itu, lihat ya. Kita tidak bisa bikin cerita itu, nanti bagaimana polisi mengungkapin ini, kita tunggu saja hasilnya gitu loh. Baik. Mungkin kita ke Pak Dian lagi, kita tinggalkan dulu sejenak ini Pak tentang donasi 2 triliun, karena menurut saya ada juga yang menarik. Ini kasus Jaksa Pinangki yang juga menyeret nama PPATK. Nah, terkait kasus Jaksa Pinangki ini yang menolak untuk melaporkan transaksi pembelian mobil mewah, ini hukumnya seperti apa? Dan juga seperti yang kita tahu seluruh pejabat pemerintah memang diwajibkan ya Pak untuk melaporkan transaksi keuangan. Tetapi Iya. sebetulnya Pak, apakah ada minimal transaksi tertentu yang wajib dilaporkan? Oke, Mbak Rizka, terima kasih ya. Jadi memang begini, Pak, kalau kita melihat dari kasus, kalau ini kan kasusnya sudah mengarah kepada kasus bribery ya, penyuapan, dan ini saya kira kita sudah langsung melakukan penelitian dengan kasus Jaksa Pinangki itu kan sudah agak lama ya, dan sudah kita selesaikan, sudah kita serahkan seluruhnya kepada jaksa ya. Itu sebabnya jaksa juga sudah tahu gitu mengenai peta asetnya dan lain sebagainya itu. Nah, memang kalau pertanyaan mendasarnya apakah perlu nggak dilaporkan, bagaimana bank perlu melaporkan apa tidak, atau lembaga lain perlu melaporkan apa tidak? Nah, justru ini nih yang justru gampang menjelaskannya. Kalau ada profil PEPS, ini kan PEPS nih, orang-orang yang bekerja menjadi aparat penegak hukum, jadi seperti saya juga, misalnya kan seperti teman-teman yang jadi pejabat negara, itu semua masuk PEPS gitu. Jadi kalau PEPS itu melakukan transaksi di bank misalnya atau di berbagai tempat lain, itu kan profilnya ketahuan misalnya. Misalnya seperti saya nih, masyarakat tahu gaji saya berapa, terus tiba-tiba saya nerima uang 1 miliar, 2 miliar, 300 juta dari mana gitu. Itu otomatis itu akan masuk pengamatan PPATK, itu akan langsung dilaporkan kepada kita dan kita akan langsung melakukan pemeriksaan. Itu sebabnya itu yang sehingga kita kalau kita membuka database itu akan cepat bisa kelihatan. Kalau ini tidak cukup, kita akan langsung melakukan pemeriksaan lapangan gitu. Ini sebetulnya tidak terlalu sulit ya untuk mengungkap itu. Bahkan kasus Jiwasraya dan Asabri yang begitu rumit pun PPATK sudah bisa menyelesaikan dengan cepat dan kita serahkan kepada kejaksaan, teman-teman kejaksaan, karena ini kan merupakan joint effort antara kita dengan kejaksaan, juga bahkan dengan BPK, bahkan kita untuk mengungkap kasus seperti Asabri dan kasus yang terkait dengan Jiwasraya, misalnya contoh yang sangat complicated itu, rekayasa keuangan dan rekayasa hukumnya juga agak complicated. Apalagi kalau hanya transaksi dalam konteks tadi pertanyaan Wariska itu terkait dengan satu individu, itu sebetulnya cepat sekali kita bisa temukan dan kita laporkan sesegera mungkin. Semua data sudah kita serahkan sebetulnya, sudah clear. Kalau tadi Pak terkait nilai transaksi tertentu yang wajib dilaporkan, kira-kira ada nggak sih Pak besarannya? Ada, misalnya begini contoh. Yang pertama tadi kan berdasarkan profil. Berapapun jumlahnya tidak penting, karena itu harus dilaporkan gitu. Jadi mau jumlahnya 100 juta, 200 juta, kalau itu menyimpang dari profil, dia harus dilaporkan ke PPATK. Yang kedua tuh kalau transaksi tunai, itu ada ketentuan. Transaksi tunai yang 500 juta ke atas, itu harus dilaporkan kepada PPATK. Terus kalau ada transaksi luar negeri, ini misalnya itu namanya International Fund Transfer Instruction, ya IFT itu harus dilaporkan kepada PPATK. Bahkan itu tidak ada batasnya nih. Kalau misalnya Pak Frans kirim uang ke Singapura $100 saja, itu sudah pasti ketahuan oleh PPATK. Jangankan 2 triliun gitu kan, misalnya begitu. Jadi itu akan ke detect karena kita punya sistem yang namanya IFT akan bisa mengontrol ini. Jadi beberapa jadi yang harus dilaporkan itu laporan transaksi keuangan yang mencurigakan LTKM, laporan transaksi tunai, dan laporan transaksi luar negeri nih. Jadi ini merupakan poin-poin pokok ketika kita melakukan analisis dan pemeriksaan untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Itu Wariska. Oke. Nah, kalau ada nih Pak misalkan pejabat publik ini menolak untuk melaporkan transaksi tertentu, itu hukumannya seperti apa Pak? Ya, pertama pasti kalau misalnya menolak di bank, misalnya, itu bank pasti akan melaporkan kepada kita, itu sudah pasti kan.
Tapi kalau misalnya menolak ke KPK kan urusannya dengan KPK, misalnya menyampaikan laporan harta kekayaan misalnya kemudian menolak ya, dengan urusannya nanti dengan KPK gitu kan. Dan tentu saja ini kalau karena pejabat publik sanksinya banyak ya Pak ya, ini artinya bisa sanksi administratif dan kemudian diikuti dengan sanksi lain kalau terbukti ini ada sesuatu hal yang menyimpang dari hukum atau ilegal dan seperti itu. Kalau Ya. tadi sudah kita dengarkan jawaban-jawaban dari Pak Frans dan juga Pak Dian, sebetulnya kita harus lebih selektif lah ibaratnya ya Pak, karena kasus-kasus seperti ini mungkin ini kita cuma bahas 2 kasus aja. Karena lumayan sensitif sebetulnya ya Pak. Jadi kita setiap orang harus lebih aware gitu ya. Jadi nggak bisa lagi asal ibaratnya kita nggak mau lah kasus-kasus kayak gini terjadi membuat kericuhan lah Ya, itu. di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini tentunya. Nah, mungkin kita bisa kembali ke kasus donasi dulu ya Pak, sekilas. Istilahnya begini ya, di dalam Ya, KUH gimana Pak? pidana disebutkan kebohongan dan kemudian keonaran, itu yang paling penting itu unsur. Jadi harus ada keonaran, kegaduhan begitu loh ya. Jadi kalau ini menimbulkan kegaduhan ya sudah masuk dalam pasal 14, 15 KUH pidana itu gitu loh ya. Jadi tidak bisa kita biarkan begitu saja gitu loh. Dan ini harus diungkapkan gitu. Jadi kita sangat bergantung kepada nanti bagaimana polisi mengungkapkan ini semua dan apa motif-motifnya di balik ini semuanya. Karena ini harus diungkapkan begitu. Gak bisa diterima begitu saja, bukan dianggap enteng begitu. Karena ini sudah diatur oleh KUH pidana dan ada pasalnya dan kemudian ada kejahatannya dan kemudian harus dilihat saja apakah ada mens rea, ada niat jahat di dalam tindak pidana ini. Itu yang paling penting, Mbak. Oke. Ini mungkin kita agak kembali sedikit ke kasus donasi. Ini menurut Pak Frans, kira-kira nanti ujungnya nih akan seperti apa? Apakah Herianti ini harus meminta maaf di depan publik, atau memang kasusnya selesai begitu saja, atau memang ada hukum yang tetap harus berjalan? Karena kan pasti polisi juga kesel nih Pak, merasa di-prank ya sama mereka. Iya dong. Kita aja sebagai itu kesel dengarnya sebagai rakyat sendiri, masyarakat sendiri kita kesel gitu loh ya. Harusnya itu diteliti apa Herianti ini menggunakan polisi untuk melindungi diri atau gimana? Memperalat polisi atau gimana? Saya juga tidak tahu ya. Saya tidak berani menuduh ya. Apakah dia itu cuma berurusan dengan saudara-saudaranya tidak akur ataukah dengan teman bisnisnya tidak akur gitu. Saya nggak tahu apa motifnya gitu loh. Justru itulah polisi harus cari gitu loh. Apa motifnya semua ini sampai terjadi kegaduhan dan keonaran serta kebohongan publik itu yang sudah diatur menurut pasal-pasalnya gitu loh ya. Jadi saya kurang setuju kalau misalnya ada ahli yang mengatakan ini sebetulnya tidak bisa diusut karena tidak ada korbannya. Loh, yang korbannya ini kan masyarakat. Ya kan kita sendiri juga korban. Bariska juga korban, Pak Diat juga korban, saya juga korban juga. Saya merasa diolok-olok begini loh ya. Tiba-tiba ada muncul orang mau menyumbang 2 triliun dengan plakatnya di cover di cover oleh wartawan dan jurnalis gitu loh ya. Memalukan sekali saya kira. Kita harus malu gitu sebagai suatu bangsa gitu. Tidak boleh diam saja gitu loh ya. Oke, saya kira segitu aja dari saya sih. Yang penting ini harus dicari motifnya apa semuanya. Latar belakang ini apa. Kenapa sampai begitu berani dan nekat kalau menurut saya itu ya. Terima kasih dah ya. Oke. Ya, mungkin Pak Dian ada tambahan Pak? Ya, itu ya Harisnya. Mungkin kalau itu sebagai pesan, mungkin ini saya kira ini pembelajaran yang sangat mahal buat masyarakat. Oh iya. Tapi ya emang mudah-mudahan ini akan memperbaiki segala sesuatu ke depan. Ya, artinya peraturan perundang-undangnya kita bereskan gitu kan sekarang. Jadi yang undang-undang itu harus mengatur dengan jelas bagaimana kalau orang nyumbang gitu kan, siapa yang berhak menerima kalau itu disumbangkan ke negara, kalau ke masyarakat bagaimana dan lain sebagainya. Bagaimana mengelolanya, bagaimana menyalurkannya. Jadi memang harus ada sesuatu hal yang kita bangun untuk supaya peristiwa-peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi. Ini memang
kan orang tidak akan bisa. Ini kenapa alasannya nih, Mbak Rizka, ya kenapa PPATK itu dengan cepat kita harus mengatakan bahwa ini uang tidak ada. Karena untuk menutup spekulasi sebetulnya. Ini kan orang masyarakat yang ekspektasinya luar biasa besar, apalagi masyarakat Sumatera Selatan kan. Misalnya yang akan menerima seperti itu kan mungkin sudah merencanakan ini, merencanakan itu, mungkinnya pemerintah daerahnya itu tiba-tiba tidak ada. Jadi kita harus lebih cepat mengatakan bahwa ini tidak ada dan kemungkinannya juga bodongnya juga besar sehingga menghentikan spekulasi gitu. Itu sebetulnya Mbak Rizka. Baik. Dan seharusnya para pejabat juga tidak bisa menerima gitu, Mbak Rizka. Harusnya termasuk kepada RAPBN dulu, ke kas negara dulu, nggak bisa diterima begitu saja gitu ya Pak ya. Ya, betul ya. Ya. Ada prosedur-prosedur yang harus diikuti ya. Pengalaman Bulog Gate itu harus ke APBN dulu, nggak bisa diterima begitu saja gitu loh ya. Ya. Dan kalau mau disumbangkan juga negara harus terima dengan baik-baik gitu loh. Nggak bisa pejabat pribadi yang menerimanya gitu loh ya. Jadi ini sensitif sekali, harus dibongkar kalau menurut saya sih Pak ya tuh. Oke Pak, menurut saya begitulah. Pembelajaran yang cukup mahal ini ya. Dan harus kita bongkar gitu loh semuanya. Baik, ini sebetulnya waktunya kurang panjang ya Pak. Ini nanti mungkin di lain waktu kita nanti bisa melanjutkan lagi. Tadi dari diskusi dengan kedua Bapak ini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap orang memang harus sensitif terkait dengan berbagai transaksi yang mencurigakan. Jadi sebetulnya ini karena memang kasusnya mungkin dianggap karena ini di tengah-tengah ini sih Pak, mungkin di tengah-tengah kesulitan masyarakat, terus ada orang yang sangat dermawan sekali gitu kan, kita menganggapnya ternyata kita kena prank. Nah, masyarakat tentunya harus lebih memahami hukum bahwa tindakan yang mungkin dianggap sepele, tentunya itu sebetulnya kebohongan publik yang luar biasa ya. Semua masyarakat ini dibohongi oleh mereka. Bahkan tadi Pak Frans menyebut kasus hukum ancaman ini sampai dengan 10 tahun ya Pak, tidak main-main sebetulnya. Iya, sampai 10 tahun ya. Paling ringan 3 tahun itu sebetulnya. Jangan anggap enteng begitu loh ya. Jadi harus ditelusuri begitu loh ya. Supaya tidak terjadi lagi. Kata Pak, seperti Pak Dian bilang, ini suatu pembelajaran yang mahal sekali untuk kita gitu. Ada variasi lah Pak. Ini ada variasi. Di tengah-tengah pandemi. Lagi musibah semua, lagi tertekan semua, kok ada yang begini gitu loh ya. Nekat-nekatnya gitu loh. Bisa-bisanya kok bisa kepikiran gitu ya Pak. Itu sih yang kita heran. Pasti semuanya terheran-heran kok bisa dia. Baik, terima kasih banyak. Ini tidak terasa sudah 60 menit. Kita berbincang-bincang. Terima kasih Pak Dian dan juga Pak Frans sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Infobank Talk. Terima kasih banyak Bapak. Lain waktu kita bisa diskusi kembali ya Pak. Sampai ketemu Pak. Terima kasih. Saya Rizka Filana, sampai jumpa di Infobank Talk berikutnya. Terima kasih Pak Frans, Pak Dian. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Sama-sama, sehat semua. Sama-sama, ya sehat semua. Memasuki masa kenormalan baru, Infobank Group kembali menghadirkan produk-produk jasa keuangan dan perbankan berbasis digital. Semua dipersembahkan untuk mendukung transformasi digital yang sedang dilakukan industri keuangan dan perbankan nasional. Infobank Institute menghadirkan produk-produk jasa konsultasi, in-house trading, workshop, public discussion, dan produk-produk e-learning lainnya. Biro Riset Infobank menyajikan produk-produk riset, analisis, mapping industri, dan outlook report. Infobank Event mempersembahkan event-event webinar, e-awarding, dan public communication berbasis digital. Infobank Publishing melakukan berbagai kegiatan publishing untuk mendukung kebutuhan publikasi dan komunikasi perusahaan, serta kebutuhan publik secara luas melalui Infobank Magazine, infobanknews.com, The Finance, dan The Asian Post. Infobank TV menyajikan liputan dan konten analisis mendalam terkait update industri keuangan dan perbankan. Semua bisa Anda dapatkan melalui Infobank Store. We analyze, you decided.